Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa berjumpa lagi ya di channel kesayangan kita semuanya. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat Kolbun Salim 81 dimanapun kalian berada, pada kali ini saya akan men-share ilmu ya tentang tugas manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa ya sahabatku semuanya. Nah, Allah tidak semata-mata menciptakan kita semua sebagai manusia ya dan jin yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ibadah ya sahabatku semuanya. Jadi kita tidak boleh banyak main-main di dunia ini, tetapi kita menjadikan kehidupan kita itu menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibadah itu berupa apa saja? Ibadah itu berupa kita melaksanakan sholat 5 waktu, kita mengerjakan amal-amal yang baik, membantu orang, membaca ayat suci Al-Quran, mencari nafkah sekalipun yang halal, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali ya ibadah kita. Dan sesuatu menjadi ibadah, bagaimana kita niatnya ya sahabatku semuanya. Kita menyapu rumah saja itu bisa jadi ibadah ya. Dan diawali dengan bacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Dan selama kita menyapu lantai itu, kita harus banyak zikrullah, berzikir kepada Allah. Dan zikirnya apa saja? Kita boleh istighfar, astagfirullahalazim wa atubu ilaih, atau kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Atau apalagi kita bisa membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ya sahabat-sahabatku semuanya, atau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, atau la ilaha illallah. Jadi mulut kita basah dengan zikrullah, ingat kepada Allah. Nah sahabat Kolbun Salim dimanapun kalian berada, itu menjadi wasilah kita ibadah kepada Allah dengan zikrullah. Walaupun kita syariatnya menyapu lantai dengan niat untuk membersihkan lantai tersebut dengan diawali dengan basmalah bismillahirrahmanirrahim, dan setelahnya kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Itu juga bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi kita melangkahkan kaki kita ke masjid ya, kita ikut halaqah ilmu, kita ikut pengajian, itu sama ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asalkan niat kita untuk mencari ilmu, untuk mencari ridho Allah, dan untuk menambahkan ilmu kita supaya hidup kita atau ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya sahabatku semuanya. Atau kita menolong orang tua, ngasih makan orang miskin. Banyak sekali amal-amal soleh yang harus kita kerjakan. Apalagi kita memaafkan kesalahan orang saja, itu sama amal soleh yang Allah cintai ya. Banyak sekali amal-amal soleh yang insya Allah itu menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencari nafkah juga yang halal, itu adalah nilainya ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya sahabatku semuanya. Selanjutnya yang kedua, ada pedoman hidup ya. Nah, pedoman hidup kita supaya kita selamat di dunia dan selamat juga di akhirat ada dua ya sahabatku semuanya. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan lewat malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, yang turunnya itu berangsur-angsur dan menjadi kitabullah atau Al-Quran. Membaca Al-Quran
menjadikan ibadah ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Per huruf kita baca Al-Qur'an itu adalah ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pelajari isi dari Al-Qur'an, terus kita amalkan isi Al-Qur'an tersebut ya. Jadi kita harus membaca Al-Qur'an, amati, terus gali juga isi kandungannya, dan kita harus mau mengamalkan isi Al-Quran. Insya Allah orang yang di dunia ini dawam membaca ayat suci Al-Quran, insya Allah nanti kelak di hari kiamat Al-Quran yang selalu kita baca tersebut akan memberikan syafaat pertolongan kepada orang-orang yang selalu membaca ayat suci Al-Quran ketika hidup di dunia ini. Dan Al-Quran juga bisa menjadi wasilah kita ketika kita meninggal dunia, kita masuk ke alam kubur, itu bisa menjadi penerang dan bisa menjadi teman kita waktu di alam kubur ya sahabatku semuanya. Bisa menjadikan cahaya Al-Quran tersebut ketika kelak kita meninggalkan dunia ini dan masuk ke alam barzah. Insya Allah Al-Quran akan menemani si hambanya yang suka dawam membaca ayat suci Al-Quran dan mau mengamalkan isi Al-Quran ya sahabatku semuanya. Dan kedua yaitu pedoman hidup kita yaitu al-hadis ya. Hadis ini adalah sesuatu hal yang dilaksanakan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita harus meniru beliau karena beliau adalah Nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya harus mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam supaya kita mendapatkan syafaat beliau nanti kelak di hari kiamat ya. Perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Orang-orang yang selalu salawat kepada Rasulullah SAW, insya Allah hatinya akan tenang ya, dipermudah segala urusannya, dan kelak di akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Selanjutnya adalah tugas manusia itu yang ketiga adalah tujuan hidup, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ya sahabatku semuanya, kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, harus ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, pedoman hidup kita yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadis yang harus kita baca, kita mengerti isinya dan kita amalkan isi Al-Qur'an tersebut. Yang ketiga, tujuan hidup di dunia ini untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala sudah ridho kepada kita semuanya, insya Allah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala terbuka luas ya sahabatku semuanya. Karena hidup di dunia ini sementara, kita akan mengalami kehidupan selanjutnya ya. Ada alam barzah, ada alam ba'ats, ada alam perhitungan, dan kelak ada jembatan Siratal Mustaqim ya, sirat, yaitu kita menuju surganya Allah, dan di bawahnya itu ada neraka ya. Nauzubillah. Yuk kita perbaiki hidup kita, kita bertauhid kepada Allah, kita ibadah kepada Allah, laksanakanlah sholat ya sahabatku semuanya. Mumpung kita masih dikasih kesempatan di dunia ini, jangan takut ya bagi kalian semuanya yang pernah melakukan dosa yang sangat besar ya, mau syirik, mau zina, mau apa saja dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala tapi kita lakukan. Insya Allah Allah itu maha pengampun, maha penyayang ya. Laksanakanlah sholat taubat, perbanyaklah istighfar, perbanyaklah sholawat, perbanyaklah sedekah, perbanyaklah membaca ayat suci Al-Quran, perbanyaklah kaki ini melangkah ke tempat-tempat yang Allah ridhoi, yaitu ke masjid, gitu, ke majlis taklim ya. Itu bisa menjadi penghapus dosa-dosa setiap hambanya, dan beramallah ikhlas ingin mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah itu ya sahabat-sahabatku semuanya, mudah-mudahan ya ilmu ini bermanfaat ya sahabatku semuanya yang mendengarkan di sana. Dan ilmu ini mudah-mudahan saya pribadi juga bisa melaksanakannya di kehidupan kita masing-masing ya. Dan untuk kalian semuanya di sana yang mendengarkan, mudah-mudahan kita semuanya
mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, mendapat taufik Allah Subhanahu wa taala, mendapat hidayah Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya mendapat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Terima kasih, jangan lupa di like, subscribe, and comment ya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.